Martial Peak 3681. Pertama kali dia bertemu Chang Mo adalah di Starfield. Chang Mo juga anggota pengadilan hukum bintang. Dan Wu Heng adalah bawahannya. Ketika Wu Heng menggunakan Great Desolate Starfield untuk menelan Heng Luo Starfield, Yang Kai secara alami menolak. Setelah pertempuran hebat, Wu Heng telah dikalahkan dan telah memanggil Chang Mo untuk membantunya dalam krisis hidup atau mati. Pada saat itu, Yang Yan telah muncul dan membantu Yang Kai menyelesaikan krisis. Itu juga pertemuan pertama yang memungkinkan Chang Mo menemukan jejak hukum pertempuran surga Devourer Yang Kai. Hukum pertempuran Heaven Devourer begitu terkenal sehingga Chang Mo secara alami takut akan hal itu. Jadi setelah kembali ke Star Boundary, dia telah mencoba semua yang dia bisa untuk menemukan jejak Yang Kai dan akhirnya memblokirnya di luar lembah serigala surgawi wilayah timur. Di luar lembah serigala surgawi, Yang Kai dan perwujudannya telah bergabung untuk bertarung, dan telah menderita kerugian yang cukup besar. Pada akhirnya, Qiongqi yang muncul dan memukul Chang Mo menjadi kepala babi. 2 kali mereka menjadi musuh. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, hampir seolah-olah mereka adalah musuh besar. Yang Kai secara alami tidak memiliki ekspresi yang baik di wajahnya. Jika itu di masa lalu, dia mungkin waspada terhadap Chang Mo, tapi sekarang, belum lagi ada 4 Half Saint ras iblis yang menunggunya di dunia kecil yang misterius. Bahkan jika kekuatannya telah meningkat dengan pesat, dia mungkin masih tidak takut padanya. Jika Chang Mo tidak datang mencari masalah, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika dia melakukannya, Yang Kai pasti akan memberinya pelajaran. Komandan pasukan lainnya tidak terlalu jelas tentang keluhan di antara mereka berdua. Tetapi ketika mereka melihat satu sama lain, mereka samar-samar bisa menebak bahwa ada semacam ketegangan di antara mereka. Li Wuyi dan Yang Yan sangat menyadari hal ini. Tetapi sekarang setelah bencana ras iblis belum dihilangkan dan musuh berada tepat di depan mereka, secara alami tidak pantas bagi mereka untuk mengatakan apapun. Jadi mereka diam-diam mengirim transmisi suara kepada Yang Kai. Jadilah pria yang lebih besar. Yang Kai mengangguk halus. Hampir setengah dari komandan tentara Star Boundary telah berkumpul di sini. Jadi Li Wuyi memperkenalkan mereka satu persatu kepada Yang Kai. Meskipun ingatan Yang Kai cukup bagus, setelah babak perkenalan ini, dia hanya bisa mengingat nama-nama orang. Tetapi pasukan yang bersangkutan cukup kabur. Poin utamanya adalah bahwa divisi Star Boundary dinamai cabang surgawi batang bumi. Jika seseorang tidak terbiasa dengannya, akan sulit untuk membedakannya. Tetapi ini bukan masalah besar. Di masa depan, ketika mereka bertarung bersama, mereka secara alami akan menjadi akrab satu sama lain. Dibandingkan dengan pasukan lain, pasukan batang ke-6-nya tidak lebih dari seorang bayi. Apakah itu dalam hal senioritas atau kultivasi? Yang Kai masih dianggap sebagai pendatang baru. Banyak panglima yang memperlakukannya dengan baik. Kebanyakan memujinya karena mampu melahirkan talenta di setiap generasi, atau bisa menjalin hubungan baik dengannya. Hanya ketika dia memperkenalkan seorang lelaki tua itu memelototi Yang Kai dengan ekspresi tidak senang, seolah-olah dia ingin memakannya hidup-hidup. Yang Kai bingung, tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung orang tua ini. Dari penampilannya, dia belum pernah bertemu orang tua ini sebelumnya. Jadi bagaimana dia bisa menyinggung perasaannya? Dalam hatinya, dia berpikir dalam hati, apakah orang ini bersekongkol dengan Chang Mo? Jika itu masalahnya, saya harus lebih berhati-hati di masa depan. Jangan sampai saya ditipu oleh keduanya di medan perang. Di sisi lain, Li Wuyi tersenyum dan berkata, jangan salahkan Tuan Fu karena melihatmu seperti itu. Tuan Fu adalah komandan tentara Wu Yin. Dan sebelum ini, Yao Xi milik tentara Wu Yin. Mendengarkan kata-kata Li Wuyi, Yang Kai tiba-tiba mengerti dan tidak bisa menahan tawa saat dia dengan cepat menangkupkan tinjunya. Salam, Tuan Fu. Yang Kai berterima kasih kepada Tuan Fu atas kebaikan kamu. Yao Xi awalnya adalah bawahan orang tua ini. Tetapi setelah kalah dari Yang Kai, dia diburu oleh Yang Kai. Dan setelah lebih dari 10 tahun, dia telah berhasil mengumpulkan begitu banyak fondasi untuk Six Stem Army. Orang tua itu secara alami mengalami depresi. Yao Xi tidak pernah menunjukkan kekuatan seperti itu ketika dia masih di pasukan Wu Yin. Tapi sekarang setelah dia pergi, dia sebenarnya bisa menunjukkan kekuatan seperti itu.
Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan membiarkannya pergi apapun yang terjadi. Bahkan jika dia harus mati, dia akan mempertahankan Yao Xi. Dengan Yao Xi di sini, ukuran Six Stem Army hari ini mungkin tidak kurang dari kejayaan tentara Wu Yin. Mendengar ini, Pak Tua Fu mendengus. Apa yang harus berterima kasih? Ini semua kesalahan tuan tua ini karena buta. Membiarkan tentara Wu Yin terkubur dalam debu. Fakta bahwa manajer pasukan Yao bisa menjadi perwira tuan yang mungkin merupakan keberuntungannya. Pak Tua Fu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Namun, Tuan Yang, manajer pasukan Yao keluar dari pasukan Wu Yin saya. Tanpa manajer pasukan Yao, Six Stem Army kamu tidak akan sebesar sekarang ini. Tuan tua ini tidak menginginkan manfaat apapun dari kamu. Tetapi jika tentara Wu Yin saya membutuhkan sesuatu di masa depan, Six Stem Army siap melayani kamu. Yang Kai segera menjawab. Ekspresi tegang Pak Tua Fu segera rileks saat dia tersenyum bahagia dan berkata kepada Yang Kai, Tuan yang cukup baik. Di masa depan kedua keluarga kita harus menjadi lebih dekat. Bagus. Kalian semua adalah senior yang telah bertarung di medan perang ini selama bertahun-tahun dan berpengalaman dalam cara perang. Yang ini baru saja tiba di sini dan memiliki banyak hal untuk ditanyakan kepada kamu. Jadi ketika saatnya tiba, saya harus menyusahkan Tuan Fu. Hahaha, orang tua bermarga Fu tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Yang Kai. Di medan perang, jika Six Stem Army kamu membutuhkan sesuatu, panggil saja tuan tua ini. Selama tuan tua ini masih memiliki nafas yang tersisa, saya pasti akan memimpin pasukan saya untuk membantu kamu. Saya tidak akan membiarkan kamu menderita kerugian di bawah tangan iblis kecil ini. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada Tuan Fu dulu. Mengatakan demikian, mereka berdua tersenyum satu sama lain seolah-olah mereka adalah teman lama. Memperkenalkan mereka satu persatu membutuhkan waktu. Dan setelah akhirnya selesai, Li Wei berkata, ada komandan pasukan lain yang untuk sementara tidak ada di sini. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan memperkenalkan mereka kepada kamu. Yang Kai mengangguk dan melirik meja pasir di sebelahnya. Mengetahui bahwa kelompok orang ini pasti memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya. Jadi dia segera berkata, kalau begitu aku akan menunggu di luar dulu. Aku akan kembali lagi nanti untuk bertanya Tuan tentang medan perang. Jangan terburu-buru untuk pergi. Li Wei mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tetap di sini dan dengarkan. Ketika saatnya tiba, akan ada hal-hal yang membutuhkan bantuan Six Stem Army kamu. Alasan Yang Kai ingin pergi adalah untuk menghindari kecurigaan. Tetapi karena Li Wei telah mengatakannya, dia tentu saja tidak akan menolak. Di dalam aula utama, setelah kegembiraan mereda, semua orang terdiam, hanya menyisakan Li Wei untuk berbicara. Yang Yan diam-diam berjalan ke sisi Yang Kai dan menyenggolnya dengan bahunya. Menatap meja pasir sejenak sebelum mengirim transmisi suara. Mengapa kamu pergi ke Lower Plain Starfield? Mengapa kamu pergi ke sana selama lebih dari 1 dekade? Saya pikir kamu tidak akan kembali. Mempelajari teknik rahasia dan mengembangkan kemampuan ilahi. Yang Kai menjawab dengan jujur. Mulut Yang Yan sedikit berkedut. Jika kamu ingin berkultivasi, Star Boundary baik-baik saja. Mengapa kamu ingin pergi ke bidang bintang alam bawah? Sejujurnya, apakah ada wanita yang bersembunyi di sana? Omong kosong. Yang Kai memutar matanya. Perang antara dua dunia belum diputuskan. Bagaimana saya bisa memiliki mood untuk melakukan hal seperti itu? Selain itu, apakah saya kekurangan wanita? Yang Yan mendengus. Sulit untuk mengatakan. Pepatah lama mengatakan bahwa seorang istri lebih buruk daripada seorang selir. Seorang pencuri lebih baik daripada seorang selir. Siapa yang tahu apa yang kamu pikirkan? Yang Kai tidak mau repot-repot menjelaskan hal ini kepadanya dan malah mengganti topik pembicaraan. Saya memang bertemu dengan seorang teman lama di bidang bintang alam bawah. Menurut kamu siapa itu? Api lamamu. Yang Yan bahkan tidak ragu-ragu. Wu Kuang. Ah, Yang Yan berteriak kaget sebelum dengan cepat menutupi bibir merahnya dengan tangannya. Di saat yang mengejutkan, dia berteriak. Menyebabkan beberapa lusin pasang mata di aula menoleh ke arahnya. Yang Kai dengan cepat meluruskan ekspresinya dan berpura-pura bingung. Reaksinya cukup cepat ketika dia dengan cepat menunjuk ke meja pasir dan bertanya. Posisi formasi di sini sangat penting.
Bukankah kita membutuhkan pasukan untuk menjaganya? Li Wuyi menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu. Tempat ini adalah tempat kematian. Jadi tidak masalah jika Demon Rache tidak masuk. Jika mereka memasuki tempat ini, mereka tidak akan bisa kembali. Dengan kata lain, tempat ini sengaja dibiarkan kosong untuk memikat Demon Rache. Yang Yan mengangguk ringan. Ekspresi pemahaman muncul di wajahnya. Saat Li Wuyi melanjutkan, Yang Yan diam-diam menjulurkan lidahnya dan menunggu lama sebelum mengirim transmisi suara lain. Kamu melihat Wu Kuang. Bagaimana kamu bisa melarikan diri darinya? Yang Kai tersenyum. Dia tidak melakukan apapun padaku. Jadi mengapa aku harus lari? Belum lagi. Wu Kuang dan Senior Hong Chen berbagi tubuh yang sama. Jadi dimanapun dia berada, Senior Hong Chen juga akan ada di sana. Itu benar. Yang Yan mengangguk. Apakah Senior Hong Chen baik-baik saja? Tidak pada saat ini. Tetapi saya mendengar beberapa berita dari mereka. Detailnya telah dicatat dalam slip batu giok. Jadi tolong berikan kepada Kaisar Agung untukku. Kenapa kamu tidak pergi sendiri? Saya baru saja tiba di sini. Saya sibuk dengan banyak hal. Bagaimana saya bisa punya waktu? Itu diselesaikan kalau begitu. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Yang Kai telah menggunakan Space Spirit Bed untuk berteleportasi ke sisi Kaisar Agung Darah Besi. Tetapi dia telah ditipu olehnya. Jadi bagaimana Yang Kai bisa menemuinya lagi? Bukan tidak mungkin untuk mentransfernya untukmu. Apa manfaat yang kamu miliki untukku? Saya tidak memiliki apa-apa pada saya. Jadi bagaimana jika saya memberikan tubuh saya? Datang ke kamarku malam ini. Aku akan menunggumu. Mata Yang Yan berkilat dingin. Di dalam aula utama, suasana hidup berlangsung selama setengah hari sebelum semua orang secara bertahap bubar. Sebelum pergi, Bing Yun sedikit mengangguk ke Yang Kai dan tersenyum. Yang Kai juga mengangguk. Setelah semua orang pergi, Li Wuyi duduk di kursi dan seorang pelayan segera datang untuk menyajikan teh untuknya. Setelah menyesap, Li Wuyi bertanya, apakah masalahnya sudah diselesaikan? Yang Kai duduk di kursi di sebelahnya, dipisahkan darinya oleh sebuah meja. Mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, sudah diselesaikan. Itu bagus. Li Wuyi merasa lega dan minum beberapa suap teh lagi sebelum meletakkan cangkirnya dan berkata, kamu seharusnya mendengar apa yang baru saja aku katakan, kan? Yang Kai mengingat instruksi yang telah dia berikan kepada berbagai komandan pasukan dan bertanya, apakah kita perlu menunggu arai besar selesai sebelum kita dapat membuka gerbang antara dua dunia? Dia mengira bahwa setelah dia kembali, dia akan dapat membuka jalan antara dua dunia dan membantai jalannya ke wilayah iblis. Tetapi siapa yang mengira bahwa ini bukan masalahnya sama sekali? Ada pengaturan lain yang harus dilakukan di Star Boundary. Jadi dia harus menunggu. Li Wuyi dengan lembut menepuk sandaran tangan kursinya dan berkata, ras iblis berani dan ras iblis mahir dalam pertempuran. Jadi Star Boundary tidak memiliki banyak keuntungan, terutama dalam hal jumlah. Kami berada dalam kerugian besar. Jika kita sembarangan membuka lorong dua dunia dan membantai jalan kita ke wilayah iblis. Bahkan jika kita memiliki 55 pasukan besar, aku khawatir kita tidak akan memiliki akhir yang baik. Bahkan bisa dikatakan jika kita benar-benar melakukan ini, yang kalah pada akhirnya adalah kita. Yang Kai mengangguk. Di antara orang-orang di Star Boundary, hanya dia yang pernah ke wilayah iblis dan tahu seperti apa situasinya dengan ras iblis. Dia juga tahu betapa kuatnya Demon Rache. Jadi dia secara alami mengerti bahwa kata-kata Li Wuyi tidak berlebihan sama sekali. Bersambung.